Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Rida dan teman-teman. Di sini saya Ceni Graciela bersama teman-teman saya, Briliano, David, dan Zulfikar. Kami akan membahas mengenai material balance. Oke, di sini yang pertama ada klasifikasi reservoir minyak dan gas. Yang harus diketahui yaitu yang pertama ada sifat fisik fluid reservoir minyak dan gas. Diklasifikasi menjadi tiga jenis menurut fasanya, ada dry gas reservoir, wet gas reservoir, dan gas kondensat reservoir. Bisa dilihat di tabel. Next. Selanjutnya ada pun komposisi gas yang terdiri dari zat C1 sampai dengan C17 dengan komposisi mol persennya bisa dilihat di tabel. Next. Oke, selanjutnya ada untuk menentukan vapor equivalent atau V equivalent itu dibutuhkan beberapa jenis data. Seperti yang pertama ada primary separator pressure, kemudian primary separator gas gravity, primary separator temperature atau suhu, dan condensate gravity. Next. Selanjutnya untuk menentukan GP wet atau ini ada pada penentuan isi gas awal di tempat GIP pada reservoir gas atau wet gas reservoir. Nah, karena gas tidak murni berupa dry gas itu terdapat campuran kondensat di dalamnya, maka perlu dilakukan pengkoreksian data kumulatif gas dengan vapor equivalent. Nah, persamaan tersebut itu bisa kita lihat pada gambar untuk GP wet-nya sama dengan GP dry ditambah nilai V equivalent dikali NP dengan satuan SCF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Briliano. Selanjutnya akan menentukan jenis tenaga dorong reservoir gas dengan metode energy plot. Metode untuk menentukan tenaga dorong reservoir gas adalah metode P per Z versus GP. Metode G versus GP dan metode energy plot. Metode energy plot dilakukan dengan cara melakukan plot antara satu min ZIP per PIZ dengan GP wet dalam skala log. Apabila sudut terbentuk 45 derajat dengan nilai slope yaitu 1, maka mengindikasikan tenaga dorong depletion gas drive. Namun, apabila memiliki sudut kemiringan tidak 45 derajat atau lebih kecil dengan nilai slope kurang dari 1, maka dapat diindikasikan tenaga dorong water drive. Selanjutnya menentukan GIIP dengan metode material balance reservoir wet gas dengan depletion gas drive. Yang pertama, material balance reservoir wet gas depletion gas drive itu G sama dengan GP wet ditambah G BGI per BG. Lalu G sama dengan GP wet per 1 min BGI per BG. Lalu material balance reservoir wet gas water drive. G sama dengan GP wet ditambah G BGI per BG ditambah WE min BW WP per BG. Lalu menentukan GIP dengan metode material balance reservoir wet gas dengan depletion gas drive. Straight line MB reservoir wet gas depletion gas drive P per Z versus GP. Sudah bisa dilihat dari sini untuk perhitungan digunakan GP wet karena jenis reservoir adalah res wet gas. Lalu material balance method. Rumus umum material balance itu NPBO ditambah RP min RS BG itu adalah menyangkut produksi. Lalu sama dengan MNB TI BG per BGI min 1 itu menyangkut gas cap drive ditambah NBT min BTI menyangkut solution gas drive ditambah WE min BW WP menyangkut water drive. Lalu yang terakhir ini material balance method
rumus umum material balance itu NPBO ditambah RP-RS-BG itu menyangkut produksi sama dengan MNBTI BG per BGI min 1 itu mencakup gas cap drive ditambah N BT min BTI menyangkut solution gas drive ditambah WE min BW WP menyangkut water drive. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zulfikar. Ya, baik. Kemudian ada jenis reservoir. Yang pertama ada saturated. Syarat saturated itu M sama dengan M sama dengan 0, BT sama dengan BO, BTI-nya sama dengan BOI, RP sama dengan RS sama dengan RSI. Water drive sama dengan NPBO sama dengan NBO kurang BOI ditambah WE dikurang WP. Kemudian ada no water drive, NPBO sama dengan NBO dikurang BOI. Kemudian ada undersaturated water drive, NPBO ditambah RP dikurang RS, BG sama dengan MNBTI, BG dibagi BGI dikurang 1 ditambah N, BT dikurang BTI ditambah WE dikurang BW, WP. Kemudian no water drive, NPBO ditambah RP kurang RS, BG sama dengan MNBTI, BG dibagi BGI dikurang 1 ditambah N, BT dikurang BTI. Menentukan volume di gas cap kondisi saat ini ada dua cara. Yang pertama cara 1, volume free gas di gas cap saat ini sama dengan NBOI dikurang N dikurang NP, BO dibagi BG sama dengan BBL per BBL per SCF sama dengan SCF. Yang kemudian cara 2, volume free gas di gas cap saat ini, NRSI dikurang N dikurang NP RS dikurang GP sama dengan SCF satuannya. Material balance reservoir gas memiliki rumus umum. Yang pertama ada gas awal sama dengan gas prod ditambah gas sisa, G sama dengan GP ditambah G, BGI dibagi BG, kemudian ada depletion water drive, GP sama dengan G, 1 dikurang BGI per BGI ditambah WE dikurang BW, WP dibagi BG. Kemudian yang kedua ada depletion water drive, GP sama dengan G, 1 dikurang BGI per BG. Untuk contoh soalnya seperti ini, yang ditanyakan adalah berapa mmSTB volume kumulatif minyak yang dihasilkan pada saat P sama dengan 1500 psi. Yang kemudian ada berapa BSCF volume kumulatif gas yang dihasilkan pada saat P sama dengan 1500 psi. Yang kemudian C, apabila Pabandon sama dengan 1500 psi, berapa nilai recovery factor minyak tersebut, yang akan dilanjutkan oleh David Michael. Baik, terima kasih. Untuk baik jawabannya. Jadinya untuk yang ditanya pertama ini adalah volume kumulatif minyak yang dihasilkan pada saat P-nya itu 1500. Nah, jadinya rumusnya dipakai NP sama dengan N dikali BO dikurang BOI dibagi dengan BO. Kemudian kita masukkan sesuai yang diketahuinya 227 mmSTB dikali dengan 1,21 dikurangin 1,1 dibagi dengan 1,27 sehingga didapatkan hasilnya 30,38 mmSTB. Kemudian untuk yang kedua, yang B, ditanyanya volume kumulatif gas yang dihasilkan pada saat P 1500. Sehingga kita memakai rumusnya GP sama dengan NP dikali dengan RSI. Kemudian NP-nya dimasukin dengan jawaban yang atas itu 30,38 dikali dengan 482 itu adalah yang diketahui. Kemudian hasilnya adalah 14.643,16 mmSCF. Kemudian dijadiin ke BSCF jadinya 0,146. Kemudian untuk yang terakhir itu apabila
tekanan Abaddon-nya itu 1500 PSI, berapa nilai recovery factor-nya. Nah, recovery factor-nya ini kita pakai rumus NP dibagi dengan N, yaitu 30,38 dibagi dengan 227, sehingga mendapatkan hasil 0,3, yaitu sebesar 13%. Oke, next. Di sini kita ada contoh soal lagi, yaitu menentukan volume gas di gas cap pada reservoir minyak dengan secondary gas cap. Kayak di sini kita ditanya volume minyak awal pada saat tekanannya 3000 PSI. Kemudian yang B, volume gas awal bebasnya itu pada tekanan 3000 PSI. Kemudian gas larut awalnya pada saat tekanan 3000 PSI. Kemudian yang D itu volume minyak sisa pada saat tekanan 1200 PSI. Dan untuk selanjutnya ada volume gas larut sisa pada saat tekanan 1200. Kemudian untuk yang F itu volume free gas di gas cap dengan dua cara. Kita menggunakan dua cara. Pada tekanan 1200 PSI. Kemudian untuk yang G itu volume seluruh gas di reservoir tersebut pada saat awal, dan volume yang H itu volume seluruh gas di reservoir pada saat ini. Oke, jadi untuk jawabannya untuk yang A itu kita memakai rumus N kali BOI karena ditanya volume minyak awalnya, yaitu 428 dikali dengan 1,23. Sehingga dapatkan hasilnya 526,44 mmBBL. Untuk yang kedua ditanyanya volume gas awal bebas pada saat tekanan 3000 PSI itu 0 jawabannya. Dan untuk yang C, volume gas larutnya itu kita pakai rumus N kali RSI. Kemudian didapatkan, masukkan dari yang diketahuinya, yaitu 428 dikali dengan 532. Sehingga dapat jawabannya 227.696 mmSCF. Kemudian kita harus ganti ke BSCF. Sehingga dikali 10/6. Kemudian untuk yang D, volume minyak sisa itu rumusnya N dikurang dengan NP dikali dengan BO. Dimasukkan ke dalam rumus, sehingga jadinya 428 dikurangin 39 dikali dengan 1,1. Sehingga dapatkan 427,9 mmBBL. Kemudian dari mmBBL ini dikonversi ke BSCF. Sehingga dikali dengan 10/6. Oke, lanjut ke E, volume gas larut sisa. Ya, kita memakai rumus N dikurangin NP dikali dengan RS. Sehingga didapatkan, memasukkan nilainya yang diketahui, 428 dikurangin 39 dikali dengan 386. Hasilnya 150.154 mmSCF. Kemudian selanjutnya dikonversi ke BSCF dikali dengan 10/6. Kemudian untuk yang F selanjutnya dengan dua cara menentukan volume free gas di gas cap-nya dengan dua cara. Yang pertama itu N dikali dengan BOI dikurang N kurang NP kali BO. Sehingga didapatkan 428 dikali dengan 1,23 dikurangin 428 dikurang 39 dikali 1,1. Sehingga didapatkan hasilnya 65,384 BSCF. Untuk yang cara kedua, kita memakai rumus N dikali RSI dikurangkan N kurang NP dikali RSI dikurang GP. Dapatkan hasilnya 227.696 dikurangkan 389 dikali 532
dikurangkan dengan 2,82 hingga didapatkan hasilnya 74,722 BSCF. Dan untuk yang G, volume seluruh gas pada saat awal yaitu 74,722 ditambah dengan 270.696 sehingga hasilnya adalah 302,148 SCF. Dan untuk volume saat ini yaitu 74,722 ditambah dengan 150.154 hasilnya adalah 224,876 SCF. Baik, sekian dan terima kasih kami dari kelompok Material Balance. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.